Bolehkah saya bertanya, di antara tuan berdua, siapa yang melukai kera itu? Saya. Memangnya kenapa? Dasar, tuan-tuan ini tidak punya perasaan. Apa salahnya kera itu? Sampai tuan tega melukainya. Aku tidak peduli. Aku melakukan itu semua hanya untuk kesenangan. Sekarang, serahkan kera itu. Tidak, Aku benar-benar tidak habis pikir, Burhan. Aku sudah menikahi 4 orang perempuan. Tapi tidak ada satupun di antara istriku yang memberikan aku seorang anak. Kenapa Tuhan tidak berlaku adil padaku, Burhan? Tongga, kau jangan bicara begitu. Tuhan itu maha adil. Maha adil. Ya. Cuma saja barangkali Tongga, saat ini Tuhan sedang mengujimu. Jadi, ya bersabarlah kawan. Suatu saat nanti, kau pasti akan punya keturunan. Sabar, sabar. Sampai kapan saya mesti bersabar? Kamu sendiri kan tahu, Burhan. Usia saya sebentar lagi memasuki kepala 4. Kapan lagi waktu saya untuk mendapatkan seorang anak? Ya, aku tahu kekalutanmu, Tongga. Kupikir kau perlu hiburan. Ya, bagaimana kalau kita berburu ke hutan? Berburu. Ya, berburu ke hutan. Kupikir musim ini adalah saat yang paling tepat kita berburu. Bagaimana? Usul kamu menarik juga. Aku akan persiapkan peralatannya. Ratanggi, dari tadi aku perhatikan kamu terus saja ngelamun. Ada apa, Ratanggi? nggak ada apa-apa kok sahabatku. Bohong. Dari wajah kamu aku bisa tahu. Ada satu hal lagi yang kamu pikirkan. Ayolah, Ratanggi. Ceritakan masalah kamu pada kami. Sahabatku, saat ini usiaku 22 tahun. Loh, kalau orang lagi ulang tahun biasanya kan seneng. Tapi kok kamu malah sedih kayak gitu, Ratanggi? Ya, aku sedang sedih. Sebab sahabatku, semua teman sebayaku sudah punya anak, sudah menikah. Jangankan punya anak, pacar aja aku nggak punya. Ratanggi, jangan bersedih hati, Ratanggi. Sekarang kamu memang belum ketemu jodoh. Tapi aku yakin suatu saat nanti jodohmu pasti akan ketemu. Benar, Ratanggi. Yang namanya jodoh itu nggak akan lari kemana. Bisa saja di hutan ini atau di tempat lain. Kamu nanti pasti akan ketemu. Udah, kayaknya obrolan kita semakin melantur. Sekarang sahabatku, aku ingin memetik bunga anggrek di sebelah sana. Ya, kalian main-main aja di sini ya. Sampai jumpa. Jangan nakal ya. Tapi Tongga, tetanggaku kemarin baru saja berburu dari hutan ini. Dan katanya dia dapatkan 5 ekor musang dan 2 ekor kijang yang besar. Kamu itu kalau bicara yang benar, Burhan. Buktinya kita dari pagi hingga malam begini tidak dapat apa-apa. Hanya seekor monyet yang kita tembak. Itu pun dia juga lari. Burhan, kamu tahu kan? Aku paling benci kalau pulang dengan tangan hampa. Ya, aku tahu. Sekarang kita harus cari monyet itu sampai ketemu. Ya? Gara-gara kamu, kembang anggrek, aku jadi kemalaman nih pulangnya. Kera sahabatku? Ya ampun. Siapa yang tega melukaimu seperti ini? 2 orang pemburu dari desa pinggir hutan. Dasar pemburu biadab. Ratanggi, aku tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiranmu sekarang. Dan aku akan membantumu membuka satu tabir ramalan untukmu. Ramalan?
Ramalan apa? Sebentar lagi kamu akan menemukan jodohmu. Dan kelak kamu juga akan mempunyai anak kembar 7. 6 laki-laki dan 1 perempuan. Sudahlah sahabatku, kamu tidak usah menghiburku seperti ini. Aku tidak main-main dengan ramalanku, Ratanggi. Itu sudah menjadi garis nasibmu kelak. Eh, Sudahlah Ratanggi. Hari sudah malam. Pulanglah. Aku akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sahabatku. Ya, bisa jadi aku salah hitung musim, Tongga. Saat ini bukan musim yang baik untuk kita berburu. Makanya kamu kalau ngitung musim yang benar. Siapa kalian? Kami hanya para pemburu yang sedang siap. Tuan, bolehkah saya bertanya? Di antara tuan berdua, siapa yang melukai kera itu? Saya. Memangnya kenapa? Dasar, tuan-tuan ini tidak punya perasaan. Apa salahnya kera itu? Sampai tuan tega melukainya. Aku tidak peduli. Aku melakukan itu semua hanya untuk kesenangan. Sekarang, serahkan kera itu. Tidak, aku tidak akan membiarkan tuan membawa sahabatku. Kalau begitu, aku akan memaksa. Aku paling tidak suka kalau pulang dengan tangan hampa. Saya mohon tuan, jangan bawa sahabatku. Biarkan dia hidup bebas di hutan ini, tuan. Sebagai gantinya, tuan bisa membawa saya pulang. Apa? Aku membawa kamu pulang? Hei gadis, aku sudah mempunyai 4 orang istri. Dan semuanya membuat aku pusing. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang mampu memberiku anak. Sebentar lagi kamu akan menemukan jodohmu. Dan kelak kamu juga akan mempunyai anak kembar 7. 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dasar wanita kampung gila. Mana mungkin bisa melahirkan 7 anak sekaligus. Aku berani taruhan. Dia pasti cuma berbohong. Dia melakukan ini semata-mata ingin tinggal bersama kita. Dia ingin hidup enak. Iya, dasar perempuan kampung gak tahu diri. Awas, kalau sampai dia berbohong, aku akan nyuruh suamiku untuk menghukumnya. Dia tahu rasa. Burhan, sebentar ya. Oh, silakan. Mulai hari ini, Ratanggi akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kalian harus melayani dia dengan sebaik-baiknya. Karena dia akan memberi saya 7 orang anak. Tapi suamiku, apakah kamu benar-benar yakin dengan janjinya? Tapi bagaimana kalau dia berbohong? Kalau dia sampai berbohong, aku akan memasung dia seumur hidupnya. Tapi, begitu juga sebaliknya. Kalau dia bisa memberiku anak, aku angkat dia sebagai istri tertua. Dan semua anaknya adalah ahli warisku. Sekarang kamu antar Ratanggi ke kamar barunya. Dan besok belikan baju, perhiasan yang paling baru ya. Dan segala kebutuhan dia. Silakan antar Ratanggi. Ratanggi, ayo ikut. Kami akan menunjukkan kamarmu yang baru.
Iya, Kak. Ini kamarmu. Aduh, kamarnya bagus sekali. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Heh, sejak kapan aku jadi kakakmu? Dasar perempuan kampung. Asal kamu tahu aja ya. Kamu tinggal di rumah ini cuma karena rayuanmu menjanjikan pada suamiku untuk memberikan 7 orang anak. Tapi ingat, kalau sampai kamu berbohong, kami tidak segan-segannya mengusir kamu. Ngerti kamu?